Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah ala nabiyyi ba'da. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Pendengar Sia 90 FM dan juga pemirsa yang berdengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita. Dari kesempatan pagi hari ini kita masih tetap menuanya di 90 FM Radio Berdeta Suara Syiar Islam Anda dalam weekend program Bincang Ramadan edisi hari ini 9 Ramadan 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Pendengar selama kurang lebih 60 menit ke depan, selama ketemuannya Anda di bingkai program Bincang Ramadan ini, dan tentu saja saya tidak sendiri, karena telah hadir di studio narasumber kita yang alhamdulillah sampai saat ini senantiasa setia untuk memberikan kepada kita semua. Beliau adalah yang mulia Haji Muhammad Zainul Zain, atau yang mulia kita kenal dengan Gus Zainul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih tetap semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap istiqomah. Ya, kayaknya jenengan tidak ada lelah-lelahnya ini kayak. Sama-sama. Yang penting semangat. Masya Allah. Baiklah pendengarnya dan juga pemirsa TV Ambilita yang dirahmati Allah, untuk mengawali jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, baiklah kita sejenak kita simak pemaparan dari narasumber kita. Monggo Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar, pemirsa, pemerhati TV Ambilita yang dirahmati oleh Allah, yang pertama dan paling utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan ungkapan yang sebenar-benarnya pula, yang sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah kembali bisa bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, yang sangat diberkahi. Dan sampai malam hari ini kita juga masih diberikan nafas, diberikan kekuatan oleh Allah, bisa menghidupkan malam-malam di antara malam-malam bulan Ramadan. Tak terkecuali malam hari ini kita juga, pemirsa dimanapun Anda berada, bisa mengikuti Bincang Ramadan edisi yang ke-9. Para pendengar, pemirsa, pemerhati TV Ambilita dimanapun Anda berada, seperti kita tahu, di dalam bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempelajari, untuk mengevaluasi diri, sekaligus melakukan perbaikan. Tapi ingat, evaluasi perbaikan tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan adalah saat yang tepat, karena kita tahu Ramadan adalah bulan di mana Allah curahkan
seluas-luasnya pintu ampunannya, curahan rahmatnya, dan berbagai kemuliaan serta kebaikan yang disiapkan oleh Allah, seperti yang terkandung di dalam lafaz Ramadan. Makna seperti mulianya Ramadan itu terkandung di dalam lafaz Ramadan, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq tentang keistimewaan Ramadan. Itu sudah terkandung di dalam 5 huruf pada lafaz Ramadan. Ra, mim, dad, alif, dan nun. Beliau menyatakan ra ini adalah diambil dari kata ridwanullah. Syahrul Ramadan, syahrul ridwanillah. Artinya bulan Ramadan ini adalah bulan saatnya kita meraih ridho Allah. Ini yang selalu dicita-citakan oleh setiap orang mukmin. Artinya ridho Allah ini bukan hanya menunggu Ramadan, tidak. Tapi banyak jalan untuk meraih ridho Allah. Dan peluang mendapatkan ridho Allah yang terbesar ada di dalam bulan Ramadan. Makanya Allah buka kemuliaan, kebaikan selebar-lebarnya bulan Ramadan. Sampai kemarin saya katakan dalam satu hadis, idza jaa Ramadan utihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika Ramadan datang, itu surga ini dibuka selama 1 bulan. Dan pintu neraka ditutup selama 1 bulan. Dan setan-setan dibelenggu. Ini semua untuk memudahkan hamba Allah agar banyak-banyak berbuat amal kebajikan, banyak beribadah kepada Allah, agar mendapatkan ridho Allah. Ya, syahrul Ramadan syahrul ridwanillah. Allah ridho bagi siapa saja yang memuliakan, menghormat terhadap bulan suci Ramadan. Kemudian mim ini diambil dari kalimat muhabbatullah. Syahrul Ramadan syahrul muhabbatillah. Bulan Ramadan adalah bulan antara Allah dengan hambanya saling menumpahkan rasa kecintaan. Allah memberikan cintanya seluas-luasnya, begitu juga hambanya dibuka kesempatan sampai pintu surga dibuka, pintu neraka setan dibelenggu, agar betul-betul membuktikan pernyataan cintanya kepada Allah lewat jalankan puasa, melaksanakan sholat tarawih, banyak membaca Al-Quran, bersedekah, banyak berzikir, istighfar, selawat, berdoa, banyak mengharap untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar setiap malam-malam bulan Ramadan. Ini diantara seorang hamba untuk menunjukkan bukti kecintaan kepada Allah. Hanya bulan Ramadan adalah bulan saling mencintai antara Allah dengan hambanya. Allah menunjukkan cintanya dengan melipat gandakan, membuka pintu. Malaikat diperintah mendoakan kepada orang mukmin selama bulan Ramadan agar berhenti membaca tasbih. Ini seperti yang dikatakan dalam satu hadis, idza jaa Ramadan amarallahu hamalatal arsy ayyakufu anit tasbih wa yastaghfiru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi mu'minin. Ketika Ramadan datang, maka Allah perintahkan malaikatnya agar menahan dirinya dari membaca tasbih dan agar malaikat berganti memintakan ampunan dosa untuk umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah. Ini kesempatan kita saling meluapkan kecintaan kita ada di bulan Ramadan. Ini sangat besar sekali peluangnya.
agar Allah juga cinta kepada kita. Kalau kita ingin dicintai Allah, cintailah Allah. Yang ketiga, dot ini adalah dhamanullah. Bulan Ramadan, syahrul dhamanillah. Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan garansi, memberikan jaminan kepada siapapun yang memuliakan dan menghidupkan Ramadan dengan aktivitas yang positif, meninggalkan aktivitas yang negatif. Mereka dijanjikan diberikan rahmat, ampunan, dan kebebasan daripada api neraka. Ini yang dijelaskan Nabi dalam suatu hadisnya riwayat Al-Baihaqi wa Ibnu Khuzaimah an Salman Al-Farisi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang awalnya, permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya penutupnya adalah kebebasan dari api neraka. Ini jaminan dari Allah. Karena itu muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Seperti halnya Allah memuliakan Ramadan, muliakannya Ramadan seperti Allah memuliakannya. Yang keempat, huruf alif. Alif ini adalah diambil dari kata ulfatullah. Syahrul Ramadan, syahrul ulfah. Ulfah ini Allah ingin menjalin hubungan yang erat, rukun antara hambanya dengan Allah. Sebanyak apapun dosanya, seburuk apapun keadaannya, Allah ingin menjalin hubungan yang erat bagi siapa saja yang kembali ke jalan Allah. Bertobatlah. Ini adalah bulan taubat yang pas nih, bulan taubat yang tepat. Bukan berarti taubat menunggu Ramadan, sekali lagi. Ini adalah peluang yang sangat matang. Siapapun yang bertobat di bulan Ramadan hampir 100%. Peluang diterima taubatnya pasti diterima. Hanya kemarin saya katakan dalam satu hadis, ketika Nabi Amin membaca Amin sampai 3 kali, diantaranya yang diaminkan Nabi adalah rendahinalah, celakalah, sengsaralah seseorang yang mendapati bulan Ramadan, tapi Ramadan berlalu, sedangkan dosa dia belum diampuni oleh Allah. Nah itu, wahai saudaraku yang seiman dimanapun Anda berada, yang merasa banyak dosa, banyak kesalahan yang pernah diperbuat, jangan berputus asa. Ini adalah kesempatan kita. Allah membuka peluang taubat, menerima taubat hambanya. Setiap malam Allah turun ke langit dunia. Ini kalau di bulan Ramadan, mendekat kepada hambanya dengan seraya mengatakan hal min taib wa aghfirullah. Apakah tidak ada orang yang bertobat kepada aku? Pasti aku terima taubatnya. Hal min sa'il wa utiya su'lah. Apa enggak ada yang meminta kepadaku? Pasti aku beri. Hal min mustarzikin. Tidak ada yang meminta rezeki, pasti aku kasih rezeki. Tidak ada yang berdoa, pasti aku kabulkan. Begitu sampai hatta matla'il fajr. Karena itu beruntung di studio Ampel Dentas sejak puluhan tahun telah mengadakan satu program interaktif renungan malam Ramadan hingga saat ini bersama Ustadz Salam. Kita beruntung, mudah-mudahan Ustadz Salam ini diberikan umur panjang oleh Allah, kesehatan, diberikan kemudahan rezekinya, dan selalu bisa memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita semua. Itu yang selalu kita harapkan. Ya, inilah bulan Ramadan, syahrul ulfatillah, bulan di mana Allah melimpahkan kasih sayangnya, ingin menjalin hubungan yang erat, tali asih dengan setiap hambanya yang ingin mendekat kepada Allah.
Dan yang huruf yang kelima nun, diambil dari nurullah. Syahrul Ramadan syahrul nurillah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah siap mengisi relung hati hambanya ingin dapatkan cahaya Allah. Agar terbebas dari ketakutan, kebimbangan, kegalauan, kebingungan, kesusahan. Ini saatnya. Anda jangan berputus asa. Inilah kita diberikan kembali bertemu dengan Ramadan. Ini satu anugerah yang sangat besar. Kita mendapat bulan Ramadan ada ini anugerah sudah diberitakan kepada Nabi jauh sebelum Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di awal pertemuan kita saya sampaikan, Nabi Musa pernah bertanya, adakah orang yang kau berikan kemuliaan di atas kemuliaan yang telah kau berikan kepada saya, Rabb? Allah menjawab, iya Musa. Nanti ada umat Muhammad yang aku berikan bulan Ramadan, di situ dia mau berpuasa sampai bibirnya memutih, kulitnya menguning. Dia melakukan semata-mata mencari ridhoku. Itu aku lebih dekat dengan dia, melebihi kedekatan aku kepadamu yang melewati 70.000 hijab. Nah itu saudaraku, orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu tidurnya dicatat ibadah, diemnya dicatat zikir. Setiap amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Doanya diijabah, dosanya diampuni. Merugilah orang-orang yang tidak berpuasa. Sampai malaikat diperintah mendoakan ampunan dosa kalau berpuasa. Sampai ketika berbuka puasa, malaikat berdoa sampai dia selesai berbuka. Sampai Allah berikan garansi ketika orang berpuasa sampai dia berbuka, setiap doanya diijabah oleh Allah. Inna lis-shaim inda fitrihi da'watan la turaddu. Ibnu Majah. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka puasa, dia mempunyai doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Nah itu jangan tergesa-gesa untuk segera berbuka. Berdoa dulu. Berdoa. Juga ketika berpuasa sebelum kita berbuka, itu dalam masa yang cukup panjang dari pagi sampai terbenam matahari, kita diberikan waktu-waktu yang doa mustajab. Salah satu laturadu da'watum, ada 3 orang kata Nabi. Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama da'watus shaim hatta yuftirah. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Da'watul imam al-adil, doa dari penguasa yang adil, jujur. Da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya. Kembali lagi, keutamaan bulan Ramadan ini diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa. Kalau tidak berpuasa, nihil. Nah, ya dianggap dia tidak beriman karena puasa ini adalah rukun Islam. Kalau dia beriman pasti Islam. Kalau Islam belum tentu beriman. Nah terkadang kita menjalankan tapi nggak percaya ini. Kalau kita percaya pasti menjalankan. Jadi inilah sekelumit tentang keistimewaan Ramadan yang dirahasiakan, disembunyikan Allah, yang telah diungkap oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kalimat Ramadan. Ra ridwanullah, mim muhabatullah, dad damanullah, alif ulfatullah, dan nun nurullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan jaminan dari Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, dan mendapatkan cahaya dari Allah di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar setia dan juga pemirsa
Pemerintah yang dirahmati Allah, demikian semoga pemaparan tentang keutamaan dan fadilah-fadilah yang terdapat di bulan Ramadan. Baik pendengar siang, bagi Anda nanti bisa ikutan bergabung bersama kami dengan berkirim WhatsApp di 0895 32775775. Bincang Ramadan akan kita lanjut kembali setelah satu tembang berikut. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ambal Dental Suara Syiar Islam Anda.
Baik pendengar saya 90,9 dan juga pemirsa TV Ampel Denta yang dirahmati Allah, kembali di Bincang Ramadan di pagi hari ini bersama Gus Zainul. Baik, telah disampaikan oleh beliau bahwa begitu luar biasa fadilah-fadilah yang terdapat di bulan Ramadan, di antaranya adalah makna dari setiap huruf dari kata Ramadan itu sendiri juga memiliki makna yang begitu luar biasa. Di antaranya adalah ridwan Allah. Kiat apa, langkah apa yang harus kita ambil Gus untuk mencapai ridho Allah? Yang terpenting untuk mencari itu ini yang disebut langsung oleh baginda Nabi. Dalam satu hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ridhollahi biridhal walidain wa sukhtullahi bi sukhtil walidain. Ridha Allah, peluang yang terbesar itu ada di dalam ridho kedua orang tua. Begitu juga sebaliknya, kemurkaan Allah, peluang yang sangat besar mengenai orang yang durhaka kepada kedua orang. Hanya sampai ada satu hadis, la tadkhul malaikat fi baitin fihi akun liwalidayhi. Malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang rumah itu di dalamnya ada anak yang durhaka pada orang. Ini makanya kita diperintah Nabi, jadikan rumahmu adalah surga. Di antara cara menjadikan rumah seperti surga adalah jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kedurhakaanmu kepada kedua orang tua hanya menjadikan rumah ini jauh dari keberkahan. Dijauhi malaikat. Kalau malaikat sudah ada, nggak ada yang masuk siapa? Setan. Nah ini. Jadi juga disebutkan dalam satu hadis kursi dibawakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Allah pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Auhallahu ila Musa alaihissalam, ya Musa, man barra walidayhi wa aqani katabtuhu baranli. Wahai Musa, siapa yang berbakti kedua orang tuanya sedangkan dia durhaka kepada saya, maka aku catat dia orang yang berbakti kepada saya. Wa man aqqa walidayhi wa barrani katabtu aqanli. Siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya sedangkan dia berbakti kepada saya, maka aku tetapkan dia durhaka kepada saya. Ini Allah menyandarkan langsung. Ini kiat yang paling penting, yang pertama adalah berbaktilah kepada kedua orang tua. Karena keberhasilan ibadah kita ini bisa lancar, bisa khusyuk, bisa baik, itu kalau kita pada kedua orang tua baik. Baik maksud hidup maupun yang telah meninggal. Betul. Jadi berbakti kepada orang tua itu bukan sampai orang tua kita mati, tapi sampai kita mati. Nah, jadi untuk berbakti pada orang tua ketika sudah mati ya jelas berbeda. Kalau masih hidup ya kita jangan sampai menyakiti, kita patuhi perintahnya selama tidak kemaksiatan. Ya kita jadi anak baik, kita memiliki ucapan, perbuatan ini, itulah yang kebaikan. Ya seperti kita jangan mendahului orang tua, kita jangan berbicara keras di depan orang tua dan seterusnya. Ya betul. Ini untuk anak yang memang memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana posisi apabila dia adalah seorang istri, Gus? Ini bagaimana, Gus? Maksudnya? Kan ini kalau anak secara langsung berbakti ke orang tua, kan? Sedangkan istri kan ada suami yang harus jika dia berbakti kepada suaminya. Ini gimana? Kalau istri ketika seorang wanita ya, ketika sudah menikah, ini artinya kan kedua orang tua sudah menyerahkan kepada sang suami. Jadi hak kebaktiannya yang paling utama, yang pertama itu adalah kepada suami. Ini ada satu kisah diceritakan dalam kitab-kitab, kitab hikayat,
ini hadis populer sahih. Ada suatu anak perempuan yang dinikah oleh seorang pria. Kemudian si pria ini mendapatkan panggilan berperang dari baginda Nabi SAW. Kemudian sebelum berangkat dia berpesan kepada istrinya, kamu jangan kemana-mana sampai saya kembali dari perang. Apapun yang terjadi di rumah saja. Kalau zaman sekarang digituin. Setelah berangkat ada kejadian si bapak meninggal dunia. Keluarganya datang ke rumahnya, diberitahu untuk diminta datang, dia tetap memegang ucapan suaminya. Kalau zaman sekarang kan enak, tinggal WA, telepon, tanya boleh nggak saya ke sana. Kalau dulu kan ribet. Jadi kemudian nggak datang dia. Hari berikutnya ganti. Pertama sakit ya, orang tuanya nggak datang. Sampai meninggal dunia nggak datang. Nah di sini sampai anak ini dilaporkan oleh keluarganya kepada Rasulullah SAW. Karena menurut dia yang melaporkan anak ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata Nabi apa? Ini yang jawaban yang sangat mencengangkan. Justru karena punya anak wanita itu, sebetulnya ayahnya ini ahli neraka menjadi ahli surga. Karena punya anak solih, dia berbakti kepada suaminya. Jadi ini surganya seorang perempuan itu ketika sudah menjadi istri seseorang, sudah berganti, tidak di bawah kedua orang tuanya tapi di bawah kaki suami. Ini yang sering disalahpahami. Sedangkan berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ini ya seumur hidup tetap di kedua orang tua. Nah orang tua ini bagi seorang suami ada tiga. Orang tua ini ada tiga. Secara garis besar ada dua. Orang tua lahir, orang tua batin. Orang tua lahir terbagi dua. Ada orang tua sendiri, ada orang tua istri. Orang tua batin yaitu guru. Nah, dalam istilah di istilah Islam ada man allamaka, waman waladaka, waman zawajaka. Orang yang mengajari kamu, orang yang melahirkan kamu, dan orang yang menikahkan kamu. Ini guru, orang tua sendiri, dan mertua. Jadi suami juga harus hormat pada orang tua istri. Karena dia juga orang tua. Aja gelem anake gak gelem. Ini kan apa kata dunia. Andai-kan ada orang tuanya, mana ada istrimu. Betul. Gitu. Berarti termasuk juga bagi istri itu untuk menggapai ridha Allah juga harus mencari ridha suaminya. Itu yang paling utama, suami yang nomor satu. Ya. Kalau ingin kepada orang tua yang minta izin ke suami. Baik Gus, sebelum kita lanjut kembali perbincangan kita Gus di pagi hari ini, ini sudah ada yang bergabung bersama kita Gus. Ada Mas Faisal yang ada di seputaran mana ini Mas Faisal? Kok jadi lupa saya. Agak beberapa hari ini tidak muncul ini Mas Faisal ya. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saben ya. Berkatunggi Mas Faisal yang ada di pesantren nih. Ini izin bergabung Gus, ini mau bertanya bagaimana bacaan ayat Qur'annya atau mungkin yang rukun ya Fatihah ini mungkin Gus. Jika kita bermakmum sholat tarawih dengan imam yang bacaannya cepat itu yang kayak kilat itu. Kemudian yang kedua Gus, bagaimana hukumnya ada sisa makanan yang ada di mulut pada saat kita in tengah sholat? Ini apakah kitlan apa? Ya, yang pertama sudah ya. Nah, ini tuh soal yang pertama tentang bacaan Fatihah makmum. Apakah harus tuntas? Tidak. Enaknya makmum itu bacaannya semuanya itu ditanggung oleh
imam. Asal ketika membaca Fatihah jangan melakukan sunnah, jangan baca ta'awud. Jadi kalau kita sudah terlanjur baca sunnah, melakukan sunnah sih baca ta'awud, maka kita harus menyelesaikan. Kalau tidak menyelesaikan berarti kita nggak dapat rakaat. Tinggal menambah nanti. Jadi enak, biarin aja imamnya yang banter, sampai cukup Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, situ waladhdallin ya. Kamu tinggal Allahu Akbar, ikut aja. Nah, kurangnya bacaannya itu imam yang nanggung. Jadi makanya terus saya ingatkan lagi, imam ini yang paling utama itu cari yang soleh. Cari yang soleh. Iya, bacaannya bukan sekedar harus enak, enggak. Yang penting benar bacaannya, tidak salah. Nah, sekarang yang banyak berjalan ini kan hanya yang dicari suaranya yang enak. Untuk kesolannya jarang diperhatikan. Kita tahu kebanyakan yang paling ditekankan Nabi itu semua orang itu yahanu, orang itu pamer, ini ahlul qura. Ya makanya hati-hatilah jadi ahlul qura. Ada suara indah. Yang ada ini kan pamer, yang ada yang merasa sombong, bangga. Ya seperti kita saksikan saat ini. Mereka yang punya suara emas, waduh suara emas. Itu kita lihat lagaknya saja, kita lihat semuanya itu. Nah ini artinya saya tidak melarang siapapun menjadi imam ya. Kalau Anda ori suara indah, tolong praktekkan ilmu Anda, Al-Quran Anda dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jadilah imam yang baik, karena imam ini menanggung semua kekurangan makmum. Jadi dan imam ini juga yang diharapkan sholat ini diterima. Karena sholat jamaah ini kan enaknya satu yang diterima, semuanya diterima, berbeda dengan sholat sendiri. Nah, kalau imamnya saja sudah seperti itu, apalagi makmumnya. Itu loh. Jadi jangan cari imam yang fasik walaupun suaranya enak. Dicari imam yang soleh. Selain daripada yang alim. Jadi alim yang soleh. Terus bacaannya tidak perlu enak, yang penting benar. Nah sekarang yang dicari enak, tingkat solehnya, tingkat alimnya tidak ada. Ini ada tiang alim, soleh, tapi suaranya kurang bagus, suruh maju. Jadi sebetulnya kalau suaranya enak juga ya baik, kalau selama dia itu bisa menjaga perilakunya, keilmuannya, kesolehannya. Nah imam ini panutan, teladan. Terus yang kedua, jadi ini Mas Faisal ya, kamu tinggal baca semampu kamu aja, Bismillah sampai Alhamdulillah. Andaikan Bismillah aja, kemudian imam sudah ruku, ikut aja ruku. Karena Bismillah ini menurut mazhab Syafi'i sudah termasuk ayat Al-Fatihah. Terus yang kedua soal apa tadi? Sisa makanan yang ada di mulut. Ketika belum sholat nggak keluar. Pas sholat keluar, kalau ditelan ya nggak boleh makan. Perkara yang membatalkan sholat kan makan. Secara sengaja. Kalau nggak sengaja dikit nggak apa-apa, tapi kalau banyak batal. Beda dengan puasa. Kalau puasa makan masih banyak, entek wakul ngelimpang segone dadi sarantang nggak apa-apa. Kalau lupa banyak nggak apa-apa, tapi kalau sholat banyak nggak boleh, tetap batal. Karena sholat ini yang dituntut adalah kekhusyuan. Jadi terus gimana cara, apakah harus diludahkan? Kalau kita di masjid kita harus menjaga kebersihan masjid. Ya diludahkan, tapi jangan di masjidnya. Ya ludahkan di tubuh kamu, baju kamu. Misalnya kamu tuh riak gitu ya, sudah keluar ini nggak boleh ditelan, dimakan. Kecuali kalau belum keluar masih di tenggorokan. Sudah keluar harus dikeluarin. Nah, kalau sampean ngeluarin, kalau enggak ya tahannya jangan dilek. Gimana ngeluarin? Sebutkan ke baju kamu ya. Nah, gini. Jangan
Dua kena wong lah coro ini. Nah, bikin masalah lagi. bikin masalah ya. Yang kedua mengotori masjid itu haram, berdosa. Ya, harus jaga kebersihan, kesucian masjid. Ya. Kemudian bisa menyambung tadi, ketika makmum ini sedang membaca Fatihah, kalau pas akhir ayatnya mungkin masih bisa ikut. Pas waktu ayat yang agak panjang, yang siratal ladzina an'amta alaihim belum selesai, imamnya sudah ruku, apakah ini bisa langsung mengikuti? Yang ikut aja, karena semua kekurangan bacaan itu ditanggung oleh imam. Tapi kalaupun mampu diselesaikan, selesaikan. Yang terpenting tidak sampai tertinggal 2 rukun. Masih bisa mengikuti rukun. Kalaupun sampai menututkan lagi yang mufarokoh, wah, bisa biarin ya budal dewi melok takbir itu. Kan bisa juga. Jadi kita ikut takbir jamaah kan dapat jamaah. Wah, itu buan terus gak mau yang takbir. Oh, akbar kudu mari ini maca dhewe. Tapi harus niat mufarokoh. Keluar dari jamaah. Iya, tapi apa kata dunia nanti kalau posisi di tengah-tengah nggih. Ya apa imam sujud dek sik tengah ini kan. Nggih, bikin fitnah ya. Terus kemudian ini Gus, batas minimal daripada yang dikatakan tumak nina ini gimana? Tumak nina ini kan berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Ya sekadar membaca subhanallah. Pokoknya ada posisi kita tidak bergerak. Walaupun satu napas diem itu sudah tumak nina. Jadi saktatun qalilatun, diam sebentar. Sukutul lahzah. Kayak subhanallah. Seperti selama orang mengucapkan lafaz subhanallah. Diam sebentar. Di posisi umpamanya i'tidal ya kita posisi tegak lurus baru. Kadang ini sing repot sembahyang yang sering saya lihat, yang banter-banter itu loh. Gini belum lurus sudah gini. Ya. Nah ini kan belum sempurna. Tumak nina pasti nggak dapat. Cuman kalau kita husnudon, ada sebagian ulama yang tidak memasukkan tumak nina ini ruku. Jadi mungkin dia nggak pakai tumak nina, pakai madhab yang cepet-cepetan. Tapi anehnya dia berkata, iya saya rukun baca, tumak ninanya ada. Tumak ninanya gimana? Ruku belum lulus, ya belum kembali ke tempat semula saja sudah bergerak. Rukun-rukun aja pakai tumak nina loh, kok bilang tumak nina? Ini kan aneh ya. Ya itulah kalau kita hanya ilmu-ilmu taklid nih melok bapak-bapakku biyen ngene tapi tanpa disertai ilmu kan beda. Jadi bisa jadi bapaknya ya kayak gitu tapi nggak kayak gitu Tapi karena keminiman pengetahuan hanya mengikuti hanya untuk menguatkan kebenaran dia, padahal tidak seperti itu. Insya Allah tidak seperti itu. Karena jelas sholat itu seperti yang diajarkan baginda Nabi SAW, dan itu sudah dikatakan para ulama-ulama terdahulu tentang tuntunan sholat ya. Ini kemudian itu lazimnya memang ketika sholat tarawih ini kan imam biasanya agak cepat dibandingkan sholat fardu. Biasanya itu ketika tasyahud, apakah ada redaksi tasyahud itu yang istilahnya yang wajibnya saja? Iya, tasyahud itu ada tasyahud minimal, ada tasyahud paling panjang. Kalau tasdidnya tasyahud yang sempurna itu 21 ya. Bacaannya sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tasyahud sampai di sini. Ini yang sempurna. Ada tasyahud yang minimal, cuma 16 tasnya at-tahiyatu lillahi. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Salamun alaina wa ala ibadillah asyhadu alla ilaha. Ini yang hilang itu kan ada. At-tahiyatu lillahi. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Salamun alaina wa ala ibadillah. Ini yang paling minimal. Jadi kalau lengkapnya yaitu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah assalamualaikum. Tahiyat ya, tasyahud.
Nah di dalam tahiyat akhir itu ada rukun lagi, wajib membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga. Ini minimal di situ. Ini yang rukun. Wa'ala assalamualaikum sudah sekali wajibnya ya. Untuk yang kedua kan tidak wajib. Jadi kalau sampai sempurnakan ya sampai waalaikumsalam ta'ala. Itu paling singkat. Ini untuk pendengar setia dimanapun berada, juga pemirsa TV Ampel Denta, barangkali pas menemukan imam yang cepat. Jadi untuk meringkas tasyahudnya, ya bisa diikuti seperti itu. Bisa istilahnya masih nututi dengan bacaan imam yang cepat tadi. Baik, pendengar setia dan juga pemirsa TV Ampel Denta, perbincangan tadi malam hari ini cukup menarik. Namun kita rehat sejenak. Salam menghadirkan satu tembang berikut, dan pendengar saya juga bisa nanti ikutan bergabung kembali di 0895 327757755. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ampel Denta, suara syiar Islam Anda.
Pendengarnya 92 FM dan pemirsa dengan Baginda yang dirahmati Allah, kembali di Bincang Ramadan bersama Gus Zainul. Kita lanjut perbincangan kita kembali, Gus. Sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, nampaknya sudah ada yang bergabung ini, Gus. Ada dari Mas Sony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten, ini mau tanya ini, Gus. Apa diperbolehkan seorang istri memberi orang tuanya atau saudaranya uang tanpa sepengetahuan suaminya, walaupun itu uang hasil jeripayanya sendiri? Nah, kemudian sebaliknya, apakah juga boleh seorang suami itu memberi kedua orang tuanya atau saudaranya atau ke yang lainnya tanpa sepengetahuan istri? Gimana itu? Kayaknya ini kasih belanjanya banyak ini. Iya, Mas Sony yang terhormat, untuk masalah istri yang memberi kepada orang tuanya atau saudara, selama itu uangnya sendiri, ya tidak perlu izin kepada suami. Yang izin kepada suami itu kalau uangnya suami. Kalau uangnya sendiri, mungkin uang nafkah yang ia simpan atau dikasih, atau uang dia hasil kerja sendiri, itu terserah, bebas. Itu tanpa izin tidak masalah, karena itu uangnya sendiri. Tapi kalau itu uang suami, ya harus wajib ngomong, karena itu punyanya suami. Itu juga suami, kalau suami bebas uangnya dikasih siapa, karena dia yang punya uang, dia yang punya. Selama bukan uangnya istrinya. Kalau uangnya istrinya ya harus ngomong. Tapi akan lebih baik dalam rumah tangga itu untuk saling memberitahu apapun yang dilakukan itu, biar tidak ada kesalahpahaman. Betul, memang kalau uang sendiri dikasihkan tidak apa-apa, tapi mungkin saja suami tidak senang, mungkin saja. Lah inilah yang dikhawatirkan. Apalagi suami yang nggak mengerti hukum, ngaji sakop beredok. Ada ngaji tinggal turu mojo. Nggak tahu, akhirnya terjadi cekcok ramai. Ini yang maksudnya ya kalau ada apa-apa ya ngomong, saling ngomong, ini keterbukaan antara suaminya, ini yang diperlukan. Agar terjadi kesamaan visi misi. Tidak ada kesalahpahaman ya. Jadi keterbukaan itu diperlukan bagi suami. Dalam rumah tangga biar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, demikian Mas Tony dan juga pendengar saya di mana pun Anda berada. Kita lanjut kembali bincang Ramadan di malam hari ini. Setelah kita tadi membahas satu di antara huruf dari kata Ramadan. Kemudian yang kedua adalah muhabbatullah. Ini cinta. Nah, ini menumbuhkan cinta ini kan harus dari hati, Gus. Nah, ini menumbuhkan cinta dalam hati kepada Allah, ini gimana ini? Cinta kan perlu bukti ya, bukan hanya ucapan. Makanya perlu dibuktikan. Ini adalah bulan Allah dan hambanya saling menunjukkan kecintaan. Allah sudah jelas menunjukkan cintaan kepada kita dari semua yang Dia ciptakan, sampai Dia tunjukkan di bulan Ramadan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, pahala dilipat gandakan. Kemudian semuanya malaikat diperintah untuk minta. Ini bentuk Allah cinta pada hambanya yang beriman, yang berpuasa. Begitu juga hambanya, tunjukkan cinta kepada Allah. Traweh, jamaah, poso, ngaji, lah niki sebagai bentuk tidak hanya di mulut tapi perlu bukti. Ini uhibu,
Aku cinta Allah, wani melarat ah. Wani ngaji ta, wani terawih lah ini kan. Nah, kalau tidak kamu akan dituntut dengan ucapan. Ya. Jadi tidak sekedar hanya pengakuan, tapi juga harus wujudnya aja. Jadi ini kecintaan di Ramadan ini perlu dibuktikan. Allah sudah menunjukkan kecintaan, sampai saling menyampaikan kecintaan, mempeng yang tidak pernah dilakukan di selain Ramadan. Seperti kita ini di luar Ramadan kan nggak ada renungan malam. Ini kan ada hanya di bulan Ramadan. Baik Gus, ini masih dua huruf dari kata atau kalimat Ramadan yang kita bahas di bincang malam hari ini atau di pagi hari ini ya. Ini bukan malam lagi, ini sudah pagi ya. Ingin rasanya kita berlama-lama Gus di dalam bincang Ramadan Gus, tapi waktu jualah yang membatasi perjumpaan kita karena ini sudah berada di menit yang ke-25 lepas dari pukul 1 ini. Nampaknya kita akan segera usai bincang Ramadan edisi pagi hari ini. Namun sebelum kita mohon pamit undur diri, closing statementnya Gus monggo. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ramadan adalah bulan yang istimewa, rajanya bulan di antara bulan-bulan dalam satu tahun. Nah, karena itu sekali lagi lakukan amalan-amalan di bulan Ramadan, adakan aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan yang tidak dilakukan, yang belum dilakukan di selain bulan Ramadan, artinya lebih ditingkatkan. Yang biasanya kita baca Quran hanya seminggu sekali atau mungkin 1 ayat, 2 ayat atau 1 juz, ya ini lebih meningkat lagi. Ya karena Ramadan, ya, bulan yang selalu dirindukan kehadirannya, bulan yang selalu diharapkan semua kebaikan-kebaikannya. Bahkan di bulan Ramadan ini sampai Nabi mengatakan kalau Ramadan itu selamat, pasti bulan-bulan yang lainnya akan selamat. Idza salimatil jum'atu salimatil ayyam, wa idza salima Ramadan salimatis sanatu kulluh. Kalau Jumatnya selamat, pasti hari-hari yang lainnya selamat. Dan kalau bulan Ramadan selamat, pastinya bulan dalam 1 tahun juga akan selamat. Jadi ini, saudaraku yang seiman, tetap jaga semangat, tetap berusaha tingkatkan amaliyah soleh kita, amaliyah ubudiyah kita kepada Allah, dan tetap istiqomah di dalam menjaga kemuliaan Ramadan ini dengan berusaha sekuat tenaga menahan diri kita dari hal-hal yang merusak kehormatan Ramadan. Ingat, di dalam bulan Ramadan yang ditingkatkan bukan hanya pahala kebaikan saja, tapi kemaksiatan juga. Dosanya berlipat karena jauh lebih besar daripada kelipatan perbuatan baik. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, pertolongan kepada kita untuk bisa memuliakan Ramadan sebagaimana Allah memuliakan dan sebagaimana orang-orang soleh dahulu juga memuliakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita, membimbing kita menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di hari esok. Amin. Akhirul kalam. Allahumma biqilal mutrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus yang telah memberikan pencerahan bagi kita semua, baik pendengar setia 99 dan juga pemirsa TV Embel Denda. Dengan demikian maka usai sudah bincang Ramadan edisi hari ini. Semoga apa yang telah
dia sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan atau mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Baik, sebelum salam mohon pamit undur diri. Terima kasih kepada pemirsa atau pendengar setia yang sudah ikutan bergabung bersama kami, dan juga terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah hadir di studio. Ada teman-teman dari Santri Keliling dan juga teman-teman dari SMK mana ini saya lupa ini yang ikut membantu terlaksana acara di malam hari ini. Semoga Allah memberikan